عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat banyak sekali. Antara lain nikmat yaitu kesehatan, dan nikmat yaitu amannya di negeri ini. Walaupun di sana sini ada kerusuhan, karena kerusuhan tidak hanya timbul di negara kita. Zaman Rasulullah SAW juga ada kerusuhan, ada juga orang zina, mencuri, dan juga minum khamr. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala telah memilih beberapa makhluknya yang berkuasa di negeri dengan diberinya petunjuk, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita sehingga betul-betul memimpin kita ke arah yang hak. Karena apa? Termasuk tanda Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, man ta'a ila sultani man ta'a li sultani fa'lam annahu min ahlussunnah atau kama qila. Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu minas sunnah insyaallah. Imam Barbahari, Imam Sunnah rahimahullah, menyatakan kalau kamu melihat orang mendoakan pemimpinnya baik, maka ketahuilah itu orang ahli sunnah. Sampai Imam Ahmad rahimahullah memberikan penjelasan, atau juga imam yang lain, andaikan saya ini punya doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan mendahulukan mendoakan baik kepada pemimpinku. Karena dengan baiknya pemimpin akan baiknya negeri, dan juga akan baiknya umat itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup di tengah orang kafir, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, termasuk pemimpin di dalam negeri itu. Engkau berilah petunjuk karena mereka itu belum tahu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus ini. Karena itu ikhwani wa akhwat dan juga kaum muslimin yang hadir dalam masjid ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada khalifah-khalifahnya, pemimpin-pemimpinnya di permukaan bumi ini, dan juga kita mendapatkan petunjuknya. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang nomor 2 yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam.
Tapi bukan nikmat hanya mengaku Islam, tapi nikmat kita bisa menerima Islam ini. Karena banyak orang mengaku Islam tapi dia melakukan kerusakan. Orang munafik itu dia melahirkan darinya Islam, tapi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi para sahabatnya, menampilkan Islam untuk merusak Islam itu sendiri. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari penyakit munafik yang merusak di permukaan bumi ini. Ikhwani jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu Bapak aparat pemerintah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikasih fasilitas kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu Allah tidak memberikan fasilitas kepada makhluk yang lain yang lebih banyak kecuali kepada anak Adam ini. Walaqad karramna bani Adama, dan sungguh kami muliakan anak Adam ini. Tapi anak Adam yang dikasih akal ini, apabila tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih jahat daripada binatang. Oleh karena itu Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah. Bayangkan para terorisme. Kita tidak menjumpai binatang sepuas apapun di permukaan dunia ini yang merusak seperti mereka. Itu karena bukan didasari dengan din, bukan didasari dengan takwa, walaupun mereka mengaku jihad, walaupun mereka mengaku mujahid. Karena apa? Islam itu sendiri adalah rahmah yang nanti akan disampaikan oleh al-ustaz kita Armin insyaallah. Kemudian menunjuk kepada pembahasan yang pokok seputar terorisme. Kalau kita fahami makna teroris dengan bahasa yang mudah kita faham adalah perusak, maka Islam tidak menghendaki merusak. Walaupun orang kafir tidak boleh dirusak, karena Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan merusak di permukaan dunia ini setelah Allah memperbaiki. Adapun orang kafir atau yang lain kita dakwai, bukan kita bunuh. Kalau mereka membunuh baru, tapi kita dakwai. Bayangkan Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah, walaupun dicaci maki, dihina, dikatakan gila, tapi beliau tidak bunuh diri satu. Dan tidak teror merusak bangunan-bangunan orang kafir. 13 tahun. Tapi disampaikan yang hak. Bagaimana orang kafir itu bisa masuk Islam? Itu tujuannya. Berbeda dengan penjajah. Ingin membunuh, ingin merusak, ingin mengambil harta. Tapi Islam berdakwah, bagaimana orang yang kafir bisa masuk Islam? Dengan dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil teroris. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu, yaitu Allah, dengan hikmah, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Alhamdulillah, kita masuk Islam itu karena dakwah yang lunak. Bukan kita dipaparkan pedang dulu atau tombak dulu, enggak. Ayo, sehingga banyak kaum muslimin yang masuk Islam yang asalnya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu karena dakwah. Ini manfaatnya dakwah. Dan orang dakwah jelas ada ujian. Jangankan masalah urusan dakwah, masalah urusan dunia pun kita harus perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu kesungguhan. Jadi Islam tidak menghancurkan barang orang kafir, tidak membunuh mereka asalnya, tidak, tapi mendakwai. Dan dakwah tadi pertama, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu di dalam tafsir banyak sekali. Antara lain pertama dengan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Sebagaimana mereka membaca